Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola topi bayi untuk usia 6 bulan hingga 12 bulan. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang katun susu keluaran Jepang ya. Teman-teman bisa beli online di Shopee ada. Kemudian hook ukuran nomor 4 atau 2,5 mm. Saya akan mulai dengan yang warna biru. Tekstur benang ini sangat lembut ya, cocok untuk kulit bayi yang sensitif. Oke, awalan rantai. Sepuluh rantai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang terakhir 10. Seperti ini. Kemudian tambahkan 1 rantai, lalu putar. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mengerjakannya back loop atau bagian sisi belakang ya. Isi bagian sisi belakangnya dengan 1 SC setiap lubang. Jadi total bolak-balik SC-nya tetap 10 SC. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tambahkan 1 rantai, kembali putar, kembali isi tiap barisnya dengan back loop SC. Jadi pengerjaan bolak-baliknya itu adalah back loop SC. Setiap 1 rantai akhir baris putar, kemudian isi masing-masing lubang dengan back loop SC. Dan teman-teman harus perhatikan ini jumlah SC-nya adalah 10. Jadi usahakan jangan ada yang berkurang atau berlebih agar nanti bagian ini menjadi lurus. Nah, kembali 1 rantai, kemudian kembali putar, kembali kita kerjakan back loop SC. Nah, hasilnya seperti ini ya. Setiap akhir putaran selalu 1 rantai, kemudian kembali kerjakan back loop SC setiap barisnya dan pastikan sisi kiri dan kanannya pas. Dan kerjakan bagian ini bolak-balik hingga mendapatkan ukuran 16 atau 19 inci. Nah, ini sudah selesai. Saya buat
selalu back loop SC setiap barisnya. Untuk ukurannya ini saya pilih 17 inci ya, 17 inci atau 44 cm. Nah, untuk ukuran bayi 6 sampai 12 bulan ini saya rasa 17 inci ini standar, karena bagian rajutan ini kan melar, jadi nanti bisa berubah menjadi 19 inci. Jadi saya sarankan membuatnya sekitar antara 16 sampai 19 inci dan saya pilih 17 inci. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengerjaan satu sisi di akhir baris, satu rantai. Kemudian saya akan mengerjakan sisi yang ini dengan mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke ujung. Satu baris diisi dengan 1 SC. Perhatikan jangan ada nanti yang salah barisnya. Nah, seperti ini, lanjutkan terus hingga ke bagian ujung sini, satu lubang diisi dengan 1 SC. Nah, saya sudah sampai di bagian ujung. SC terakhir. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan bagian ujung-ujung ini hingga membentuk lingkaran. Nah, seperti ini ya. Kita akan SC dengan menggabungkan dua sisi ini. Pastikan dulu yang mana nanti akan kita letakkan bagian depan dan belakang. Kita mengerjakannya untuk bagian dalam. Nah, seperti ini. Ikuti saja, karena ada 10 SC berarti setiap SC kita isi dengan 1 SC, digabungkan. Setelah satu rantai akhir baris tadi, kita mulai membuat SC setiap lubangnya dengan cara menggabungkan kedua sisi. Terakhir, satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Putuskan benangnya. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ini kita balik. Bagian yang kita kerjakan tadi berada di bagian dalam. Nah, jadi seperti ini, dan bagian yang kita SC itu ada di bagian bawah. Selanjutnya saya ganti benangnya ke benang gradasi warna-warni. Warnanya cukup lembut. Masih dengan benang katun susu. Nah, saya sisipkan benang di awalan dan akhir ini ya. Saya buat dulu awalan rantai. Sisipkan benangnya. Satu rantai. Nah, selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling. Sama seperti sisi yang bawah tadi, kita kerjakan satu lubang dengan 1 SC.
Kita mulai dari tempat pertama menyisipkan benang. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, SC terakhir, slip stitch, dua rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat setiap lubang kita isi dengan DC. Isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Kerjakan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, slip stitch, dua rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mulai membuat variasi motif. Pertama kita buat dulu 1 DC, lalu FPDC atau front post double crochet. Nah, dilewati seperti ini ya, kemudian keluarkan sama seperti DC biasa. Kemudian kembali FPDC dari bagian depan seperti ini. Nah, kemudian 1 DC biasa, DC normal, DC lagi di lubang berikutnya. Nah, ulangi polanya, FPDC, FPDC, nah seperti ini. Jadi ada kelihatan seperti naik dan turun. Lanjutkan DC, DC lagi di lubang berikutnya. Ulangi FPDC, FPDC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, FPDC, oke, slip stitch, dua rantai. Nah, ini kebetulan ya motifnya pas akhir dan awalnya. Jadi kalau teman-teman menemui kesulitan karena tidak pas, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Lingkaran berikutnya kita kembali mengulang, tinggal mengikuti bagian bawah ya. Ini DC,
Kemudian di bagian FPDC kita kembali buat FPDC. FPDC lagi, beli lubang berikutnya. DC lagi. DC lagi. FPDC lagi. FPDC lagi. Nah, jadi motifnya tinggal mengulangi, sejajarkan dengan baris yang bawah. Ulangi terus dan jangan lupa akhir putaran selalu slip stitch dan 2 rantai. Lanjutkan terus motif ini hingga tinggi topi yang kita inginkan. Saya berencana membuat total tinggi topi ini 7,5 inci. Nah, ini sudah selesai dan saya mengganti warnanya kembali ke warna biru karena yang warna pelanginya satu gulung ini habis ya. Nah, untuk total tinggi topi ini hingga ke dasar itu 18 cm atau sekitar 7 inci lebih sedikit. Nah, teman-teman bisa membuat tingginya menjadi hingga tertinggi itu 9 inci ya. Dan atau sekitar 19 sampai 20 cm. Nah, selanjutnya saya akan mulai mengecilkan bagian atas ini. Setelah akhir baris, 1 rantai. Kemudian kita akan membuat 1 SC dulu di bagian yang sama, lalu tinggal kita ikuti saja pola yang bagian bawah ini, sepasang-sepasang kita buat decrease. Bagian FPDC decrease, lalu di bagian DC decrease. Jadi kita membuat decrease berkeliling. Nah, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Nah, seperti ini sudah kelihatan mulai mengecil. Selanjutnya kita kembali mengecilkannya dengan membuat decrease berkeliling. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Nah, sudah mulai kelihatan bagian atasnya, tinggal sedikit ya. Kembali kita buat decrease berkeliling. Nah, kalau teman-teman nanti sesudah baris ini decrease-nya lubangnya masih kelihatan, bisa dilanjutkan dengan decrease berkeliling lagi. Pokoknya kita buat ini sampai lubangnya menutup. Nah, ini sudah selesai ya, bagian atasnya sudah saya jahit agar menutup dengan bagus. Selanjutnya tinggal pembuatan hiasan. Untuk hiasannya saya berikan bunga. Teman-teman bisa cek bunganya, polanya di kolom deskripsi atau di akhir video, akan saya sertakan linknya. Nah, untuk total topi ini tingginya adalah 7,5 inci atau 19 cm. Nah, sementara untuk bagian awal dan akhir, teman-teman bisa lihat di sini awal dan akhirnya terlihat cukup rapi. Nah, untuk lingkar kepalanya saya dapatkan ini sekitar 19 inci atau 49 cm.
Nah, ini cocok untuk usia 6 hingga 12 bulan. Semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.